Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Cindy Permade. Saudara Presiden Joko Widodo angkat bicara soal putusan DKPP yang memecat Ketua KPU Hashim Asyari atas dugaan tindak asusila. Jokowi menegaskan pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan pemberhentian Hashim Asyari. Namun Presiden memastikan Pilkada serentak 2024 tetap berjalan dengan baik, lancar, jujur, dan adil. Dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Di sini saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP berkesimpulan mantan Ketua KPU Hashim Asyari tak hanya menyalahgunakan jabatan dan wewenang, tapi juga terbukti menggunakan fasilitas negara demi melancarkan pendekatannya ke korban yang merupakan anak buahnya yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri Den Haag Belanda berinisial CAT. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Dalam sidang yang berlangsung tanggal 3 Juli lalu terungkap, Hashim menggunakan kendaraan dinas berupa Toyota Fortuner Walpri dengan plat dinas Polri saat menjemput CAT saat berada di Jakarta. Sementara ada pula berbagai fasilitas mewah yang berasal dari kantong pribadi Hashim untuk korban. Seperti tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Singapura senilai 8.600.000 lebih, dan ada juga tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Belanda sebanyak 3 kali senilai 100 juta rupiah. CAT juga mendapat fasilitas berupa penginapan di sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dengan total 48.700.000 lebih. Tak hanya itu, Hashim juga membelikan CAT layar monitor Asus ZenScreen seharga Rp5.400.000. Dari sinilah DKPP menilai seluruh fasilitas itu membuktikan adanya hubungan yang bersifat khusus antara Hashim dan CAT. Sebuah ironi, apa yang dilakukan mantan Ketua KPU ini sangat bertentangan dengan apa yang ia khutbahkan saat menjadi khotib sholat Idul Adha 17 Juni lalu di Semarang. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak. Ini mengandung setidaknya 2 makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Usai resmi diberhentikan sebagai Ketua KPU, Hashim Asyari mengucapkan terima kasih kepada DKPP karena sudah membebaskannya dari tugas berat sebagai penyelenggara pemilu. Saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Tim Liputan, Kompas TV. Sanksi pemecatan sudah diterima mantan Ketua KPU Hashim Asyari setelah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait asusila terhadap anak buahnya sendiri. Sejauh mana faktor relasi kuasa berperan yang sangat besar dari peristiwa tindak asusila Hashim Asyari dan apakah perilaku Hashim juga berpengaruh pada kualitas kinerja ia sebagai ketua penyelenggara pemilu? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Sudah bergabung bersama kami Profesor Sulistiawati Irianto. Prof. Sulis, selamat sore. Selamat sore, Cindy. Prof. Sulis, pertama-tama kalau kita melihat peristiwa pemecatan Ketua KPU Hashim Asyari karena tindak asusila, kalau Prof. Sulis melihatnya dari kacamata antropologi, apa yang bisa dipetik dari refleksi ini, apa yang bisa kita petik? Ya, terima kasih, Sin.
Setidaknya ada 3 ya. Pertama itu akan ada indikasi gratifikasi seksual. Kalau ini terjadi maka itu sudah pelanggaran berat sekali di dalam pemilu ya, karena dilakukan keduanya oleh penyelenggara pemilu gitu kan, dan ini bisa masuk ke ranah-ranah korupsi, ranah-ranah pelanggaran pemilu gitu ya. Yang kedua, saya membaca yang disampaikan oleh lawyernya pengadu dari LKBH Fakultas Hukum UI, itu dinyatakan ada soal-soal kekerasan seksual. Nah, untuk bisa membuktikan kekerasan seksual itu ada dua atribut ya. Pertama itu adalah apabila tindakan yang dilakukan oleh kedua orang ini tidak disetujui oleh korban. Jadi di situ pasti ada pelaku, ada korban. Tidak disetujui, tidak ada konsen. Dan kedua di situ ada relasi kekuasaan. Jadi ada pemaksaan dari pelaku terhadap korban, dan itu juga bisa ditelusuri lebih jauh ya, gratifikasi seksual dan kekerasan seksual di mana tuh game changernya. Lalu yang ketiga, saya juga mendengarkan ada yang terkait dengan pengubahan peraturan terkait dengan ketentuan KPU yang tidak membolehkan sesama penyelenggara pemilu itu menikah, tapi kemudian diubah oleh yang bersangkutan ya, kalau nggak salah begitu. Yep. Nah ini tuh artinya kita mesti melihat lagi, kalau tadi pertanyaan Cindy adalah kinerja, jadi kita mesti lihat lagi apa yang dilakukan oleh Ketua KPU sebelum-sebelumnya. Kita melihat bagaimana putusan MK 90 begitu turun, langsung dibuatkan PKPU-nya, langsung di situ ditawarkan bahwa eligibilitas dari calon dalam hal ini adalah wapres itu segera berubah, boleh gitu ya, boleh mendaftar, dan kita sekarang jadi memiliki calon yang tidak eligible sebenarnya. Dan kan tentu ada tanggung jawab dari Ketua KPU, akuntabilitasnya sangat dipertanyakan gitu. Oke, Prof, tadi kan soal gratifikasi dan juga soal perubahan PKPU. Kita ke yang soal tadi ya, ada yang menggunakan fasilitas negara, tapi ada juga Hasyim Asyari menggunakan dana pribadi. Dengan menggunakan dana pribadi ini apakah bisa dilihat serta-merta dia tidak ada menyalahgunakan kekuasaan, atau soal relasi kuasa itu sebenarnya lekat sekali tetap bisa dilihat? Ya karena perbuatan-perbuatan itu kan dilakukan ketika yang bersangkutan sedang menjadi ketua KPU. Jadi sulit sekali untuk melepaskan keterikatan antara dia sebagai pribadi dengan dia sebagai pejabat. Itu nggak bisa dipisahkan. Di situ kan ada kewenangan-kewenangan yang besar sebagai ketua KPU untuk melakukan apa saja, dan di situ juga sangat terkait dengan kekuasaan dan kewenangan yang dia miliki yang begitu besar gitu. Jadi tidak mudah untuk mengatakan, oh saya nggak pakai uang negara, itu nggak bisa. Ya. Oke, Prof. Kemudian tadi soal mengubah PKPU yang soal larangan hubungan pernikahan sesama penyelenggara pemilu. Apakah ini juga bisa kita lihat, kita baca sebagai upaya Hasyim Asyari menyusupkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu? Ya, tentu. Di situ ada bagaimana kepentingan publik dikorbankan untuk kepentingan pribadi kan? Itu yang paling kelihatan. Lalu kemudian kita juga melihat sebelumnya yang bersangkutan itu membuat PKPU segera setelah putusan MK 90 yang kontroversial itu turun, dan ternyata memang di kemudian hari dalam waktu yang dekat MK menyatakan bahwa putusan itu tuh mengandung cacat etika yang serius gitu. Jadi itu semuanya sangat berkaitan. Kita bisa mempertanyakan sekarang bagaimana bangsa Indonesia harus menerima akibat dari tindakan-tindakan ketua KPU yang semacam itu. Oke, artinya ketika yang ini saja Anda juga menyoroti sekali, artinya bagaimana kita sebagai masyarakat bisa melihatnya sebagai suatu rangkaian Hasyim Asyari, kinerjanya selama memimpin KPU seperti apa? Ya, artinya kita sebagai bangsa itu terkena dampak yang besar, yang serius ya, dan bahkan juga memalukan sih. Bagaimana kita bisa diatur oleh seseorang yang tidak punya integritas sama sekali gitu. Dan tindakan-tindakannya itu sangat tidak bisa diterima. Bagaimana kepentingan publik yang begitu besar, kepentingan bangsa yang begitu besar itu diabaikan, digantikan dengan kepentingan personal, kepentingan pribadi itu. Oke, Prof.
Dari DPR bilang kasus ini tentu meninggalkan catatan buruk bagi KPU karena kita lihat salah satu yang juga dicontohkan oleh Ketua DPR sebelumnya ada Wahyu Setiawan yang juga terjerat kasus korupsi. Anda melihatnya apa evaluasi yang seperlunya dilakukan oleh KPU terutama oleh PLT yang sekarang? Ya, jadi sekarang itu mesti melihat satu persatu ya, indikasi atau dugaan-dugaan gratifikasi seksual. Itu harus ada tim hukum yang menginvestigasi lebih lanjut soal gratifikasi seksual. Itu sangat berdampak pada kepentingan pemilu yang sudah lewat, tetapi kan harus bisa dibongkar ya, sehingga masyarakat bisa tahu kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, pengadu juga mengatakan ada soal indikasi kekerasan seksual. Nah itu juga harus diinvestigasi lebih jauh. Kapankah di dalam perhubungan yang begitu banyak ya itu kapan ada kekerasan seksual? Bukan berarti kekerasan seksual nggak ada kalau itu gratifikasi. Bisa ada dua-duanya dalam waktu yang sama. Kemudian yang ketiga itu harus dipersoalkan bagaimana dia mengubah peraturan yang tidak boleh menikah sesama penyelenggara pemilu dia ubah jadi boleh gitu. Itu kan dampaknya juga luas buat kita semua ke depan gitu kan. Lalu juga ya tadi dosanya yang paling besar adalah bagaimana dia menindaklanjuti putusan MK 90 yang sangat cacat. Oke. Prof Sulis terakhir singkat saja terkait juga salah satunya kan ada penyalahgunaan kekuasaan dan juga fasilitas negara. Apakah dengan dipecatnya Hasyim Asyari cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban? Anda melihatnya singkat saja? Menurut saya tidak bisa, harus diusut dan harus dipertanggungjawabkan. Begitu saya mau bilangnya. Oke, baik. Terima kasih Profesor Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia sudah berbagi untuk Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih.